Pak Lurah lah. Ada saran dari Pak Anies buat Caimin buat debat nanti? Ya tentu. Apa tuh kira-kira Pak? Kenapa? Sarannya apa Pak? Ya hampir sama, teman-teman memberikan saran agar tidak usah terlalu tegang. Sampaikan dengan bahasa yang lugas saja dan gampang dipahami oleh orang kebanyakan. Kalau bahasa kami ya bahasa warung kopian aja lah. Ya, Caimin kan kerap disebut sering ceplos-ceplos Pak, to the point apa adanya. Tapi kadang-kadang dianggap blunder oleh netizen terutama. Nah itu gimana cara mengatasi hal itu Pak? Ya itu hal yang biasa kan. Setiap orang punya style masing-masing. Dari data saya pikir tidak ada yang terlalu blunder kalau dibandingkan yang lain. Justru ada pasangan yang semua disampaikan juga datanya tidak tepat gitu. Tapi netizen membiarkan itu juga. Oleh sebab itu menurut saya apa yang sudah menjadi trademark Caimin, Gus Muhaimin ya sudah tidak ada masalah. Yang jelas sampaikan saja nanti malam kepada publik secara lugas saja apa yang menjadi pikiran, apa yang menjadi kritikan, apa yang menjadi unek-unek utamanya yang berkaitan dengan tema. Gus, berarti malam ini strateginya ofensif Gus dari awal. Sebenarnya akan panas gitu Gus malam itu tuh Gus. Kejutan apa mungkin? ya kalau kejutan tentu nggak akan saya ceritakan. Tapi bahwa karena ini debat akhir dari cawapres, mau tidak mau ini debat yang sudah tidak ditunggu lagi kan, sehingga ibarat ini sudah puputan, sudah pamungkas. Jadi semuanya juga akan merasakan hal yang sama, baik Pak Mahfud, Gibran maupun Pak Muhaimin. Jadi ya saksikanlah oleh publik malam ini dengan cara yang kritis sekaligus rasional untuk membandingkan dari semua cawapres yang nantinya akan tampil. Baik. Jargon selepet bakal keluar lagi nggak Pak? Antisipasi nggak Gus dari tim Caimin sendiri? Sebelumnya kan dilihat cawapres 02 ini kan kerap melakukan serangan, mungkin ada yang akan sendiri. Nah ini antisipasinya gimana sih Gus? Kan udah nggak dibuat antisipasi. Oh, enggak ada antisipasi khusus dan enggak ada serangan sebenarnya, cuma memberikan pertanyaan yang memang tidak umum karena itu singkatan. Jadi bagi Pak Muhaimin, Pak Mahfud, Mas Gibran atau yang lain bolehlah saling menyerang juga nggak ada masalah. Sepanjang memang tidak menyerang pribadi kan pastinya. Ada apa namanya kira-kira adab yang harus tetap akan dijunjung. Jargon selepet bakal keluar lagi nggak? Ya kalau saya semestinya keluar terus ya, karena selepet itu perubahan. Menurut saya terakhir ini lebih dikencangkan perubahan itu supaya lebih jelas untuk cawapres ya. Tidak ada momentum lagi bagi Gus Muhaimin atau bagi cawapres yang lain untuk menegaskan apa menjadi kosakata atau tema yang selama ini dipakai. Selepet, perubahan, apapun lah yang mau disampaikan oleh Gus Muhaimin. Gus Jazil, kalau di debat cawapres kemarin kan dari pihak kami mengatakan lawan terberatnya adalah 03. Kalau sekarang gimana Gus? Setelah melihat debat lagi kemarin? Saya pikir tidak ada yang berat ya. Justru yang paling berat itu melawan dirinya sendiri. Agar di depan panggung, di depan publik Indonesia bisa mengendalikan dan fokus pada apa yang mau disampaikan. Fokus menyampaikan kebenaran, bukan menyerang. Bahwa kemudian isinya ada serangan itu kan biasa saja. Karena kebenaran itu selalu yang salah merasa diserang, kan gitu. Saya pikir itu saja. Jadi tidak perlulah misalkan mengkorek-korek atau menganggap yang lain lebih atau kurang. Yang penting tampilkan, kalau saya Gus Muhaimin tampilkan apa yang menjadi keyakinan kebenaran sampai beliau menjadi cawapres. Berarti habis ini akan berangkat sendiri-sendiri atau menunggu Pak Anies sendiri? Kelihatannya akan bareng ya, akan bareng Pak Anies mampir sini terus berangkat bareng kelihatannya. Saya bisa lihat teknisnya karena nggak tahu kemacetan di jalan dan lain-lain.
Yang jelas masuk JCC pastinya bareng. Gus, jadi ini kan di TikTok juga beredar nih momen Caimin dibilangnya lagi belajar gitu sambil makan buah. Nah, itu nggak persiapan Caimin selama ini untuk mempersiapkan debat? Ya namanya belajar mungkin terlalu lama ya harus sambil makan lah ya, sambil ngopi gitu. Sayangnya nggak ada kopinya, mestinya kopinya karena anak muda itu belajar sambil ngopi. Tapi bahwa Pak Muhaimin serius lah untuk mempersiapkan karena ini momen terakhir untuk menyampaikan pikirannya di debat publik untuk masa ini. Jadi Terus ini kan dibatasi ya, terus nanti untuk pendukung yang datang dan juga pengawal itu gimana Gus? Siapa aja yang bakal datang Gus? ya pasti dari timnas, dari partai-partai koalisi, dari beberapa relawan seperti biasanya. Tapi saya berharap di forum ini ya tetap menjaga sopan santun semuanya lah ya, apa yang menjadi aturan di dalam ruangan, tapi tanpa mengurangi kegairahan dan antusiasme mereka yang hadir. Soalnya terlalu banyak larangan, mereka juga untuk apa hadir, untuk apa didatangkan. Tapi kalau terlalu terbuka mengganggu, jadi supaya nanti suasananya tetap berjalan antusias, namun hikmat, semua bisa berjalan secara baik, tidak ada yang terganggu, tidak ada yang mengumpat, tidak ada juga yang protes-protes. Saya pikir perjalanan 3 kali debat ini cukuplah bagi KPU, bagi panelis, bagi moderator gitu, dan juga bagi penonton yang hadir untuk dapat mematuhi semua aturan yang ada sehingga tidak menimbulkan efek setelah itu, tidak gimmick-gimmick di luar debat. Baik, Ya, terima kasih ya. Terima kasih.